Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang family unboxing, membongkar keluarga. Kita akan belajar tentang permasalahan keluarga, permasalahan rumah tangga, mungkin juga permasalahan orang tua dengan anak, apapun yang terjadi di dalam keluarga, termasuk keuangan. Dan topik kali ini adalah tentang perceraian. Saya ingin bercerai, Pak. Tetapi saya tidak membahas satu kisah. Tetapi saya menceritakan beberapa kisah hidup yang saya layani. Mereka konseling kepada saya. Mereka ingin bercerai. Bagaimana respon saya? Biasanya hanya diam. Ketika mereka mengatakan, saya ingin cerai, Pak. Saya sudah bosan dengan dia. Saya sudah capek, Pak. Saya ngalah terus. Kebangetan, Pak. Dan segala macamnya. Biasanya respon saya hanya diam saja. Oh, begitu. Oh, iya. Dan seperti mengkonseling pernikahan umumnya. Setelah saya mendengarkan sampah mereka, maka saya akan kembali kepada tujuan pernikahan. Saya akan arahkan kepada impian akan pernikahan mereka. Lalu kemudian saya memunculkan akan pengharapan sesuatu yang baik. Untuk apa? Supaya mereka tidak jadi bercerai. Karena buat saya, perceraian bukan jalan keluar yang terbaik untuk mereka yang sedang bertikai. Nah, kali ini saya akan menceritakan kisah, atau lebih tepatnya, beberapa orang dengan segala macam warnanya, tapi intinya sama. Alasan mereka bercerai adalah karena beda agama. Jadi buat saya, loh ini sudah lewat. Ada yang menikah 5 tahun, ada yang sudah menikah 9 tahun. Ada yang sudah menikah 18 tahun, sudah punya 4 anak. Dan mereka datang kepada saya, lalu mengatakan ingin cerai dengan alasan beda agama. Padahal sudah menikah lama. Dan selama ini sepertinya tidak ada masalah. Jadi mengapa beda agama itu baru muncul setelah 3 tahun, 9 tahun, 18 tahun pernikahan mereka? Saya tahu bahwa itu hanya alasan saja. Atau bisa jadi itu merupakan ledakan dari sesuatu yang ditahan selama sekian waktu. Sekian waktu. Dan kemudian dari mereka yang menyampaikan alasan beda agama, ternyata yang betul-betul alasan iman mungkin hanya 30%. 70% yang menjadikan alasan beda agama kemudian bercerai, ada alasan yang lain. Ada alasannya mereka sebenarnya yang datang ke saya itu sudah punya pacar. Dan pacarnya kebetulan seagama seperti dia sebelumnya. Dan kemudian ketahuan ternyata bukan masalah agama, masalah perlakuan atau pasangan yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang lain lagi, mereka mau bercerai dengan alasan beda agama, ternyata urusan ekonomi. Saya memilah-milahnya. Mengapa? Karena saya harus tahu awalnya itu seperti apa. Dan ketika dalam wawancara baru ketahuan. Oh, awalnya beda agama tidak masalah. Mereka saling cinta. Lalu salah satu mengalah.
mengikuti agama pasangannya lalu menikah dengan cara agama pasangannya. Artinya tidak ada masalah soal beda agama di awal. Kemudian ketika mereka lanjutkan pernikahan mereka, beda agama juga tidak masalah. Mengapa? Ternyata ada kesepakatan bahwa setelah menikah kamu bebas kembali kepada agamamu dan aku akan menghargai. Tidak ada masalah soal beda agama sekali lagi. Lalu ketika masalah ada orang ketiga, ketika masalah keuangan yang tidak selesai, pasangan tidak bertanggung jawab, bahkan ada juga pengaruh dari keluarganya. Karena melihat bahwa ini pernikahanmu tidak semakin baik dan aku punya calon untuk menggantikan suamimu, cerai saja. Itu ada alasan begitu. Jadi dorongan keluarganya memaksa dia untuk bercerai dan bagaimana caranya untuk konseling dan dapatkan alasan gampang. Ya beda agama. Jadi hanya 30% yang betul-betul alasannya karena beda agama. Lalu beda agama seperti apa, Pak? Jadi ini menarik. Ketika mereka sepakat bahwa kamu jalan agamaku, aku jalan agamamu. Ketika mereka sepakat kamu jalan agamamu, aku jalan agamaku. Maka berjalanlah mereka seperti biasa. Masalah muncul ketika mau menyelesaikan satu masalah yang muncul dan membutuhkan iman. Ketika mereka saling menceritakan dari sudut pandang iman masing-masing, di situ masalah. Mengapa? Karena beda. Dasarnya beda, pengajarannya beda. Kemudian mereka bertengkar. Karena masing-masing mempertahankan akan keyakinan imannya. Loh, kalau menurut agamaku harusnya diperlakukan begini. Kemudian pasangan mengatakan, ya menurut agamaku ya nggak sebegitu amat lah. Biarin aja lah. Mulai benturan. Berikutnya lagi tentang anak mereka. Anak mereka dibiarkan memilih sendiri. Bayangkan, seorang anak yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk ketika dia mulai bertumbuh dari 6 tahun pertama ke 6 tahun kedua, dia baru sadar orang tuanya ini beda agama. Yang satu ke tempat ibadah yang ini, yang satu ke tempat ibadah yang ini. Anak bingung. Aku harus ikut siapa ya? Disitulah sebenarnya masalah muncul. Kemudian sedikit ada jalan keluar. Yaitu apa? Anak dibuat coba-coba. Anak dibuat kelinci percobaan. Bagaimana caranya? Mereka sepakat, setahun ini dia ikut agamaku. Setahun ini dia ikut agamaku, tahun depan ikut agamamu. Tahun berikutnya ikut agamaku, tahun berikutnya ikut agamamu. Jadi anak dibuat coba-coba, kelinci percobaan. Padahal anaknya itu manusia, bukan kelinci. Tetapi itu yang terjadi. Hasilnya adalah anaknya kebingungan. Di tahun yang ketiga, anaknya kebingungan. Loh, kenapa kok ada perbedaan ya? Bukankah Tuhan yang menciptakan dunia dan manusia itu kan cuma satu ya? Mengapa kok bertengkar ya? Mempertahankan imannya. Orang tuanya juga bingung. Karena mereka sepakat tidak menyentuh kepercayaan masing-masing. Tapi mau tidak mau anaknya yang semakin besar mempertanyakannya. Dan itu membuat mereka bingung harus seperti apa. Itulah yang saya katakan, mereka betul-betul bingung karena beda agama. Berikutnya lagi, sikap tentang satu dan yang lain hal, khususnya tentang pernikahan dan
perceraian. Karena yang satu sesuai dengan imannya boleh cerai. Sementara yang satu mengatakan sesuai dengan imannya tidak boleh cerai. Jadi yang boleh cerai ini enteng saja. Kenapa? Ya diperbolehkan melalui imanku. Sementara yang tidak boleh cerai mengatakan tidak boleh. Walaupun dia juga kebingungan. Ini jalan keluarnya seperti apa? Jadi akhirnya ada jalan keluar sementara. Mereka sepakat menanyakan kepada pemimpin rohani masing-masing. Lalu mereka datang kepada pemimpin rohani yang satu. Menanyakan tentang jalan keluar dari masalah mereka. Diberikan jawaban. Nah, sesuai dengan kesepakatan, jawaban ini belum final. Mereka datang lagi ke pemimpin agama yang satunya. Dan jalan keluarnya tidak ada, karena memang dasar itu memang berbeda. Mereka pulang bingung. Lalu ya sudah, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan sesuai dengan kepercayaannya, karena ini adalah pernikahan dan perceraian, maka jadi tambah tajam. Yang satu karena merasa sesuai dengan kepercayaannya boleh bercerai, dia boleh lakukan apa saja. Yang satu merasa tidak boleh bercerai, dia mencoba bertahan walaupun babak belur. Mereka kemudian bertengkar hebat, sepakat untuk berpisah. Dan alasannya memang benar beda agama. Lalu Pak Yos sampaikan apa sebagai jawabannya? Panjang lebar ceritanya. Saya harus ceritakan itu di segmen yang lain. Tetapi di dalam segmen ini, kita belajar. Orang yang sepakat beda agama menikah, itu sebenarnya melanggar aturan undang-undang. Kalau toh mereka mengalah untuk mendapatkan surat nikah dengan salah satu pihak, agama dan keyakinan itu pribadi. Dan ketika agama dan keyakinan itu mau dijalankan dengan sesungguh-sungguhnya, maka baru kelihatan perbedaannya. Saya harus beritahu sesuatu. Orang yang sama-sama beragama Kristen pun bisa beda pendapat atas praktek imannya. Apalagi yang sungguh-sungguh beda agama. Pak, apa saran Bapak kalau mereka beda agama seperti itu? Saya akan jawab di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.